Setelah dari pemandian air panas, kita akan menuju ke negeri di atas awan yang sebelumnya kita akan berkulineran. Laksana logorna. Biarin. Heeh. Lega ya. Oke, kita telah melanjutkan perjalanan kembali teman-teman semuanya. Kita belok kanan, kita akan lewat jalur pemulihan. Tapi entah kenapa mobil kita roda penggerak keempat-empatnya berjalan alias berputar. Jadinya di kejutan akan kita setting ulang ini. Gue nggak bisa menjinakkan anak macan. Ini jalurnya memang tanjakan dan turunan semua. Tikungan juga tajam-tajam semua. Ini teman-teman semuanya ya. Ini kurang lebih 1 jam lagi menuju desa Tangkolo. Yang sebelumnya kita akan melewati desa Pamulihan, Kembang Lopang, Cirahayu, lalu Cibanjar, dan desa Tangkolo. Di sepanjang jalur ini kelokan, belok kiri, belok kanan, turunan, tanjakan, tidak ada henti-hentinya. Di kiri kanan kita banyak pepohonan yang lebat-lebat semuanya. Ini memang cocok untuk refreshing atau istilah kata lainnya tadabur alam ya teman-teman semuanya ya. Ya, kita nikmati saja ya teman-teman ya. Ini kebetulan juga lagi musim dingin. Biasanya tuh kalau bulan Juli, Agustus, September itu udah dingin ya. Walaupun terik tapi dingin, angin juga berhembusnya lumayan kencang. Balik lagi ke jalanan ini ya. Jalan ini dulu itu sebagai jalur utama kalau dari Kecamatan Subang, Cilebak, bahkan dari Lebak Herang atau dari Selajambe yang akan menuju ke Rancah ya. Di Rancah itu kan ada tempat tujuan utama ya. Itu ada pasar, dulu itu pasar besar itu ya. Dia mencakup 3 kabupaten ya teman-teman. Kabupaten Ciamis tentunya, Kabupaten Kuningan yang di pinggiran, dan Pangandaran juga. Oh iya, juga ada yang dari Cilacap, itu berarti 4 ya. Dulu itu ramai sekali ya. Kalau sekarang sih konon kabarnya sudah tidak seperti dulu lagi ya. Ya mungkin udah kalah dengan online ya, atau mungkin ya memang sudah tidak seperti dulu lagi. Saya perjelas, itu kalau Cilacap itu ada daerah Daya Luhur ya. Daya Luhur itu termasuk wilayahnya Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah, kita kembali ke jalur ini teman-teman. Tadi saya lupa menginfokan ada Tugu Kujang. Tugu Kujang itu perbatasan desa ya. Memang di wilayah Jawa Barat ini sekarang lagi nyunda banget ya, semenjak gubernurnya oleh KDM, dan jalanan juga ini bagus, mulus-mulus banget ya. Tinggal kalau menurut saya sih ini aneh juga nih, jalur-jalur di kecil begini ada dibagi 2, ini ada penanda kuning gitu kan. Atau kalau ketemukan dibagi 2 juga ya, jalan kecil ini gimana mau bagi 2? Atau mungkin rambu saja ya, pengingat ya, biar tidak
salip-salipan. So kalau menurut saya sih bagusnya dipasang PJU ya, penerangan jalan umum ya, atau dipasang juga itu yang kaca itu loh, yang kayak kaca cekung nih, pasti tikungan-tikungan ini penting ini. Jadi kita bisa melihat di depan itu ada kendaraan lain atau tidak kan. Yang ditakutkan itu kan ada kendaraan yang nyelonong ya, dan amit-amit ya bisa terjadi kecelakaan yang memang fatal, apalagi di tengah hutan begini. Wah, kalau terjadi insiden kan susah minta pertolongan maksud saya, karena kan masih blok-blokan ini rumahnya itu. Ketemu kosong, baru ketemu rumah kosong lagi ya. Ini kita udah masuk nih ke perkampungan Desa Pamulihan ya. Desa Pamulihan itu kan di atas tuh tadi tuh. Ini udah masuk Desa Pamulihan. Ini indah sekali ya. Kalau malam juga lampunya terang banget ini di sini. Ini kita ini berjalan dari dua kabupaten, melintasi dua kabupaten ya, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis. Ini termasuk wilayah pinggiran ini. Biasanya kalau wilayah pinggiran itu tidak tersentuh ya, tidak tersentuh, kurang tersentuh pembangunan karena memang dipinggirkan. Istilah Sundanya itu saling andalkan. Tapi alhamdulillahnya ini bagus ya, tidak ada yang jalan yang jelek ya. Nah, ini udah pedesanya tuh udah padat, dulu sih masih jarang ini ya. Nah, ini kesini ada perempatan sekarang baru. Nah, kalau ke atas itu yang ke Mandapa sepertinya ya. Saya juga dulu pernah ke sana tapi saya udah lupa lagi. Wah, ini terus saja sampai ke atas itu baru ketemu desa lagi, Kemang Lopang, Ciketuk ya, Ciketuk. Ada pasawahan. Sama kalau ke kiri lagi ke atas banget itu ke desa apa saya lupa tuh. Ada di atas satu kampung mungkin ya. Cuman kalau pakai kendaraan roda 4 sulit itu. Wah, itu tuh ke sana tuh. Wah, itu. Nah, kita ini udah di atas di tanjakan nih. Itu di sebelah kanan kita itu ada lapangan voli dan lapangan sepak bola kalau dulu. Wah, coba itu kalau kita ngeliat di sini ya. Serem. Ini kita udah masuk ke wilayah Ciketuk ini. Nah, ini belok ke kanan itu masuk ke Cirahayu ya, tapi kita lurus aja. Dulu punya teman saya di sini. Ya, tapi nggak tahu sekarang di mana. Lanjut ya teman-teman ya. Ini suasana pedesanya indah banget ya. Di depannya asri banget. Tapi ini masih termasuk Kabupaten Kuningan. Waduh, indahnya. Bersih semua ya. Tertata dengan rapi itu, walaupun ada di perkampungan tapi indah, resik, sangat asri sekali.
Ini namanya di Mumunggang gunung ya, di atas gunung. Bayang ini air agak sulit kalau untuk gali sumur. Jadi kemungkinan di sini itu kalau pasang sumur bor itu dalam-dalam ya, bisa ya kemungkinan 20 meter kali ya. Ini pemandangan luar biasa ya. Kalau sebulan aja mungkin masih betah di sini. Cuman yang bisa bikin kita gak kerasan tinggal di kampung bukan karena suasana, tapi karena dompet kempes teman-teman semuanya. Ya itu kalau saya, tapi kalau teman-teman sih ya saya yakin pasti bertahan lama ini di sini. Di sini tuh kan terkenal ya, selain orangnya ramah-ramah ya, warga itu ramah banget. Dan tanahnya juga subur ya di sini tuh. Terkenalnya hasil tanamnya itu bagus ya, hasil taninya itu luar biasa. Tapi ini semua milik keluarga ya, gak ada tanah lahan perhutani atau lahan PTPN-nya, nggak ada di sini. Wah itu motor kalau di sini ya udah terbiasa dia ngebut-ngebut banget. Padahal ini jalannya kecil, miring-miring, tikungannya banyak, tapi dasar akam sih ya ngebut banget nyalip kita yang kendaraannya memang lebar banget ini. Di sini cocok banget bagi teman-teman yang ingin menghilang dari hiruk pikuk perkotaan ya, dari kebisingan atau sembunyi dari utang pinjol ya. Cocok di sini. Wah, itu ada jalan yang tembusan Cirayu tadi kalau nggak salah tuh. Tapi kalau saya lihat walaupun orangnya ramah, tapi ketika bawa kendaraan dia main selonong, selonong, selanang, selonong, nggak pakai sen dia. Ya begitulah teman-teman. Ini masih terus ya. Ini kita ke kiri, ini kemana ini? Ke arah sawah atau entah kemana, lupa saya. Tapi ikut aja lah. Barangkali ada apa di depannya. Mungkin ada, wah, oh ada masjid yang bagus ini. Luar biasa. Masjidnya luar biasa ini. Walaupun di pedalaman bagus banget. Emang terkenal nih daerah-daerah di sini tuh. Tempat ibadahnya pada bagus ya masjidnya. Kalau dulu informasinya, udah dari dulu informasinya pada bagus itu.
Lanjut lagi teman-teman, kita ke arah Tangkolo. Wah, ini kalau lurus namanya Bangun Sari. Nah, ini pertigaan ke Bangun Sari, kita ke kanan ke Tangkolo. Nah, ini di atas ini ketemu namanya Kampung Tanggulun. Tanggulun ini terkenal banget ini kalau dulu istilahnya Jiga Sampe Tanggulun atau seperti Singkong Tanggulun. Saya juga kurang paham, tapi ada yang bilang Singkong Tanggulun itu pahit, atau saya nggak tahu lah. Mohon dimaafkan apabila salah membuat narasi ya. Wah, ini mantep ini di sini ya. Ini udah ada, wah, itu berapa rumah itu ya kelihatan tuh. Dulu saya lihat sih cuman ada satu aja rumah di situ tuh. Rumah itu pun rumah seperti tidak permanen, dari kayu apa dari bambu gitu, tapi sekarang udah ada itu permanen. Wah, mantap sekali ya. Kita masih menyusuri jalan yang jelek, berliku, berkelok, naik turun tanpa henti ya. Nah, ini ketemu rumah lagi nih. Ini kalau nggak salah ini namanya Cibanjar ya. Konon dulu ini ada pernah dilewati oleh misionaris ya, misionaris di sini zaman LP Murdani, itunya Pak Murdani, saya nggak tahu juga ya. Nah, di sini sempat ada yang Kristen katanya. Mungkin sekarang juga masih ada kali ya. Nah, ini sebentar lagi kita masuk ke jalan ke Sasak Tangkolo. Sasak Tangkolo itu Sasak udah lama sekali, cuman sekarang Sasaknya itu sudah dibangun yang baru ya, jadi yang lama sudah tidak dipakai. Nah, ini bentar lagi Sasak. Nah, ini dia Sasak Tangkolo. Nah, ini kali cicolannya, tapi ya bagus ya, dibikin bendungan ya, jadi airnya nggak kering ya. Nah, itu tuh kan airnya bagus. Hari di bendung mah kebayangin. Cuman China mah kali itu. Dulu sih jadi tempat main nongkrongnya, sekarang enggak lah. Nah, ini kita udah melewati Desa Tangkolo dan Desa Pataka. Ini namanya Tanjakan Cigaru ya. Nah, ini kalau ini ini apa tanahnya, ini milik perhutani ini. Nah, ini di sini kan banyak pohon jati kalau dulu ya. Apa mahoni ya, mahoni sepertinya mahoni ya, tapi entahlah sekarang apa masih ada atau tidak ya. Wah, ini tanjakan ini juga lumayan juga ya. Suka longsor ini kalau musim hujan ini. Konturnya tidak, tanahnya tidak diam gitu ya. Jadi karena mungkin efek pepohonan sudah nggak ada, jadinya ya begini. Ini termasuk jalur utama ini teman-teman, jadi jalur utama untuk menuju Lengkop namanya. Ada 4 desa yang mengandalkan jalan ini, jadi memang ini jalan-jalan padat ini sebenarnya, atau jalan aktif ya gitu maksud saya. Nah, ini Cigaru nembus ke Juarta, tanyakan Juarta. Jadi zaman dulu nih ada rumah Pak Juarta kemungkinan di sini ya. Aduh, saya juga kurang tahu ya. Tapi di sini sekarang sih kalau malam tidak terlalu sepi, karena di kiri ini, nah sebelah kiri itu ada pemancingan ya teman-teman semuanya ya. Pemancingan. Nah,
Yang tadi saya sebutkan ada rumah Pak Juarta ini kurang lebih. Nah, ini setelah tikungan. Nah, di sebelah kanan ini nih. Di situ. Atuh mama 50.000 sabonjot meureun mah. Di tempat hiburan sama Di Bang Tatmat mah 5.000-an. sabonjor tapi bulan kecil sih. Nah, setelah ini kita akan memasuki Kojengkang ini ya. Kojengkang itu desa kemungkinannya, saya juga kurang hafal, tapi orang sini menyebutnya Kojengkang ya. Wah, ini tuh masih kita tuh dalam perbukitan ya, di atas perbukitan. Bambu nih di sana, di sini banyak ya. Pohon albasia. Oh, pohon aren ada di sini. Itu tadi saya sempat lihat di sebelah sana ada yang bawa air aren. Nah, ini kita pertigaan. Kalau nggak salah itu ada ke kanan itu ke Kaung Larang. Ini sekarang udah rame nih ya teman-teman ya. Udah padet ya. Seep. Aduh, seep katanya, baksonya habis teman-teman. Akhirnya karena bakso Arafatnya habis, kita lanjut ke bakso Sarilio. Baik teman-teman, kita lanjut nih. Lanjut kita. Ini tadi langsung ke Puncak Bangku ya. Wah, Puncak Bangku ini keren juga nih. Yang ada di Desa Situ Mandala. Baik, terima kasih semuanya yang telah menyaksikan perjalanan saya kali ini, yang dimulai dari Desa Subang, dari Cipanas menuju ke Ranca, ke Puncak Bangku. Semoga teman-teman bisa like dan subscribe video saya di YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.